أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah secangkir hikmah yang saya hormati, wabil khusus Sahibul Bait yang mulia, saudara kita Bapak Munir yang sedang berbahagia atas diberi amanah kebahagiaan hadirnya calon putra atau putri beliau di kandungan Istrinda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan, selalu sehat walafiat, dan pada saat nanti bisa keluar dalam keadaan sehat dan selamat semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmah, hidayah dan taufiknya kita bisa berkumpul memenuhi kewajiban kita talabul ilmi dan juga memenuhi undangan saudara kita Bapak Munir. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan barokah kita doakan semoga tetap tercurah atas kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunggu kita. Baginda Nabi sedang menunggu kita di Telaga Kautsar untuk agar kita jangan sampai bertemu beliau kita dalam keadaan tidak mencintai beliau. Jadikan kerinduan kita kepada Nabi sebagai sarana kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadikan cinta kita kepada Nabi sebagai salah satu kekuatan kita untuk melakukan taqarrub ilallah sebaik-baiknya. Insya Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, biasanya kita ngaji Asmaul Husna, akan tetapi untuk malam hari ini agar berselang-seling ya, maka tetap saja kita manfaat insyaallah ya, insyaallah manfaat. Kita akan mempelajari tentang apa kewajiban kita kepada Tuhan kita, kepada sesembahan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, Allah a'lam bimuradihi, fa'alam, maka ketahuilah. Artinya kita diperintahkan untuk tahu, untuk mencari tahu, diperintahkan untuk ngaji, untuk memahami tentang kalimat annahu la ilaha illallah. Nah, maka dari kalimat la ilaha illallah ini kita belajar memahami siapa itu Allah. Nah, karena itulah untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala kita pahami apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dia disebut sebagai Al-Wahid, sebagai Allah zat yang maha tunggal, yang maha esa. Karena itulah kita sampaikan, karena juga Asmaul Husna selanjutnya insyaallah besok juga Al-Wahid ya. Ya insyaallah, maka kita belajar akidah sebentar, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk teksnya silakan dilihat pada di grup sudah saya share ya, walaupun tulisannya acak-acakan, mudah-mudahan nanti yang nggak ada harokatnya nanti tiba-tiba kan bunyi Pak, tenang aja, harokatnya nanti nongol, tenang aja ya. Baik, untuk nadanya bebas, mau lagu Jawa boleh, Betawi boleh, silakan ya. Nanti kalau lagu saya kurang bagus, silakan di rumah Bapak bikin sendiri ya lagunya Pak ya. Mau gambang keromong atau dadang gulo, monggo serah. Baik, kita akan belajar dulu. Oh iya, pemberitahuan ada di grup RT3 itu sudah ada teks dari sifat 20. Silakan dilihat untuk grup yang RT3 kalau bawa HP Pak. Ya, kalau bawa rokok ya lain. Baik, kita coba dulu ya Pak ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak pilih lagunya Pak ya. Kalau saya ketukannya ada 10. Biasanya pakai lagu yang sudah biasa saja. Biasanya lagunya Hasbunallah wa ni'mal wakil atau Allahul Kafi, sama saja. Tapi untuk yang Arabnya memang tidak sesuai, ya, karena memang itu bukan syair, itu hanya kalimat yang berurutan saja. Maka kita bacanya Allahu wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bisa Pak? Coba ya, kan gratis Pak ya. Coba ya, 1, 2, 3. Allah wujud lidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal Pak? Iya, coba sekali lagi kita nikmati ya. Allah wujud, 1, 2, 3. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhum binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nanti kalau udah lancar, tim hadroh dulu siap ya. Oh, udah siap. Baik, kita coba bait yang pertama Pak ya. Ya, ketahuilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dulu, didengarkan dulu biar nanti bisa selaras. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada. Ayo, bisa nggak? Kita ulangi ya. Ya karena ini ketukannya pas, jadi kalau salah sedikit aja kebalap. Coba dulu Pak ya. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada. Coba saya diem, bapak-bapak bunyi ya. Yang itu ulangi lagi. Ketahuilah tuh waga. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada. Tidak diragukan lagi. Masya Allah, langsung pintar nyanyinya ya. Nah sebenarnya ini nggak wajib pakai syair, cuman biar kita melatih ya, melatih untuk tersenyum, menghibur. Jadi nanti mohon
khususnya yang Allah wujud kita mohon hafal Pak ya. Sebenarnya ada lagu lain boleh, tapi saya milih yang rampak seperti ini biar nanti cepet ya. Ada lagu lain umpamanya ketahuilah Allah sifatnya. Ini kayaknya ngantuk. Hanya saya pilih yang cepat aja gitu ya Pak ya. Iya. Jadi biar kita memahami tentang sifat wajib Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, ketahuilah Allah itu sifatnya ada 3 sifat yang wajib kita ketahui pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita wajib menyembah Allah dan kita tidak mungkin menyembah Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama ahli tauhid menyampaikan sebenarnya sifat Allah itu semuanya sempurna dan tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya, banyak sekali. Seperti kalau kita diperintahkan untuk menghitung jumlah warga di perumahan ini, puyeng kita. Ya. Tadi sore umpamanya jumlahnya 500, maghrib udah 502, ada yang lahiran. Besok udah 500 kurang, ada yang meninggal. Gitu kan? Nah, maka dikelompokkanlah. Ada laki-laki sekian, perempuan sekian, anak-anak sekian. Sama dengan kita memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka ada sifat-sifat yang itu bisa kita fahami dengan akal pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab. Kita harus menggunakan pikiran kita untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melihat atau memahami zat Allah. Tidak akan mampu kita. Minimal kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini zat yang maha sempurna. Kemudian para ulama membagi beberapa sifat ini, di mana sifat ini adalah sesuai dengan karakter akal kita. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita memahami sifat wajib Allah, maka apa itu artinya wajib? Nah, maka sebelum dibahas apa itu wajib, mustahil, jaiz, bapak-bapak perlu tahu bahwa hukum itu macam-macam ya Pak ya. Hukum itu macam-macam. Hukum dalam agama Islam. Yang pertama namanya hukum syariah. Apa? Hukum syariah. Ya, hukum syariah itu ada namanya fardu, sama dengan apa? Wajib. Ada salat fardu sama dengan salat wajib. Yang kedua sunnah. Ya, itu kalau hukum syariat atau hukum fikih. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Ya, dan yang kelima mubah. Itu hukum syariah. Jadi sudah ada sudah ada ketentuannya sendiri-sendiri. Jadi sholat yang kita laksanakan sehari semalam itu 5 kali, itu namanya sholat fardu atau sholat wajib. Nah, ada namanya sholat rawatib, termasuk golongan sholat sunnah, gitu ya. Nah, berarti itu hukum apa? Hukum syariah. Yang kedua namanya hukum akal. Hukum apa? Akal. Api menurut akal kita rasanya adem apa panas, Pak? Panas. Kopi yang dituang air di termos itu rasanya apa, Pak? Enak. Enak sama seger, ya. Berarti ada rasa panasnya. Itu akal kita. Ketika seseorang memegang bara api, tentu rasanya panas. Itu menurut akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menyamakan antara akal dan syariah, tapi akal akan bisa memahami syariah. Contoh ketika kita, kalau orang nggak makan dari pagi sampai sore, lapar nggak Pak? Lapar. Lemes nggak? Lemes. Akal kita nggak bisa nerima. Macam apa nih puasa? Bikin kita capek, lemes, ngantuk. Tetapi syariat tetap memperjalankan itu agar akal semakin pinter, semakin bisa berpikir. Oh, ternyata ada waktu jeda di mana badan ini harus rileks, istirahat dari mengolah makanan. Ada masanya.
sehingga badan lebih sehat. Sebagaimana sabda Nabi, sumu tasyihu. Hukum akal ada 3. Yang pertama namanya wajib. Wajib. Apa maksudnya wajib? Maknanya wajib menurut hukum akal adalah sesuatu itu bisa diterima oleh akal yang waras, yang sehat. Paham, Pak? Bisa diterima akal kita. Contoh, kalau ada benda, ya, kalau nggak diam berarti bergerak. Kan begitu, Pak? Betul? Nggak mungkin benda ini diam juga, bergerak juga, nggak bisa. Satu benda kalau nggak diam ya bergerak. Itu wajib namanya. Akal bisa menerima, bisa menetapkan. Jadi akal bisa menerima, bisa menetapkan, benar berarti itu. Sama seperti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal akan bisa menerima tentang sifat wujudnya Allah. Allah itu ada. Akal bisa menerima meskipun butuh waktu. Butuh waktu. Kalau kita kan enggak. Kalau memahami kebendaan langsung paham. Ini jeruk, ini semangka, ini air sifatnya seger, ini api sifatnya bikin panas, membakar dan sebagainya. Itu akal langsung bisa mencerna. Tapi untuk memahami Allah butuh waktu. Butuh proses, ya. Nah, itulah yang disebut wajib. Yang kedua, mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil adalah suatu keadaan di mana akal tidak bisa menerima itu ada. Ya. Jadi akal tidak bisa menerima, berarti itu mustahil. Tidak mungkin ada anak lahir tanpa orang tua. Hukum akal bukan? Akal. Nggak mungkin, kecuali Sun Gokong. Itu kan cuma film, imajinasi. Tapi hukum akal kalah dengan hukum Allah. Nabi Adam punya ayah ibu enggak? Nah, itulah kelemahan akal. Makanya akal harus mengikuti syariah. Gitu ya. Paham, Pak? Mustahil. Alam dunia, enggak usah alam dunia, inilah kopi ini. Udah diminum Pak tadi, Pak? Udah segar Pak rasanya. Kira-kira ada yang ngaduk nggak tadi? Ada yang bikin nggak? Tidak mungkin. Langsung ngaduk. Udah kopi nih, nggak mungkin. Akal tidak akan bisa menerima kalau kopi tiba-tiba jadi sendiri. Paham? Maka alam semesta ini tidak mungkin terwujud kalau tidak ada yang menciptakan. Paham ya Pak ya? Mustahil. Yang ketiga, hukum akal yang ketiga adalah jaiz. Jaiz itu boleh iya, boleh tidak. Contoh, bapak-bapak lapar umpama ya, lapar. Kemudian dikasih soto, nggak ada lontong, maaf jangan tersinggung, ini hanya umpama aja. Ya, nggak ada lontong, nggak ada yang padat-padat tuh umpama gitu. Biasanya kalau makan kenyang. Tapi kan dari pagi belum makan, tetap masih kurang. Artinya, makan soto itu bisa kenyang, bisa tidak. Paham? Iya. Sama bapak-bapak. Ketika bapak-bapak beramal ibadah, ya, beramal ibadah, boleh masuk surga, juga boleh tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariah, balasannya surga. Tapi Allah punya hak. Maka secara akal Allah adalah raja, akan memilih ini masuk surga apa tidak. Paham? Nah, untuk hukum jaiz ini insya Allah mudah sekali pahami. Seperti orang dagang, Pak. Orang dagang ini kalau nggak untung ya rugi. Kan begitu ya? Apalagi orang yang menikah umpamanya bisa punya keturunan, bisa belum punya keturunan. Itu juga hukum akal jaiz, tidak harus, ya, tidak pasti. Itulah jaiz namanya. Sudah paham, Pak? Baik. Berarti yang namanya sifat Allah yang wajib adalah sifat yang akal bisa menerima keberadaannya. Contoh keberadaan Allah itu pasti ada. Yang kedua, Allah itu harus idam dahulu. Ya, kan ada nanti sifat itu pelajari insyaallah ya. Itu harus akal bisa menerima. Sangat bisa menerima. Tidak mungkin alam terjadi tanpa penciptanya. Dan tidak mungkin Allah berwujud setelah ada wujudnya alam. Tidak mungkin. Masa kopinya udah jadi belum diaduk?
Udah diminum, belum dibikin kan nggak mungkin. Itu mustahil. Jadi pasti menetapkan, oh ini kopinya udah dibikin, udah diaduk, udah diminum, berarti tadi udah ada yang dibikin. Ini namanya wajib, gitu ya. Maka bagi Allah ada sifat yang wajib. Nah, yang dipelajari, saya bikin syair ini adalah 20, yaitu 20 sifat wajib Allah. Sifat mustahil juga ada 20, cuman sifat mustahil kebalikan sifat wajib. Kalau Allah wajib ada, maka akal kita mengatakan mustahil Allah tidak ada. Tinggal dibalik aja, mudah kan Pak? Nah, yang terakhir, jadi kan 20 nih, udah dapat 40. Tinggal satu sifat jaiz namanya, melakukan sekehendaknya. Jadi Allah bebas melakukan apa saja kepada makhluknya, ya. Sudah paham Pak? Jadi baiknya nggak sampai sifat mustahil, nggak sampai sifat jaiz. Kayak contohnya sifat jaiz begini. Kita semua ngaji Pak, kita belajar. Kira-kira paham semua nggak Pak? Nggak mesti paham. Bisa jadi yang ngantuk, yang mimpi sekarang udah paham Pak. Bisa jadi yang kita dengerin nggak paham juga. Hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaiz artinya. Itu ya. Allah melihat hambanya rajin ibadah. Loh, kok dimasukkan ke dalam neraka Pak? Lah ini orang banyak dosanya, kok dimasukkan ke dalam surga? Boleh nggak Allah begitu? Boleh, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan ada perinciannya, ada penyebabnya. Ini orang yang ahli ibadah masuk ke neraka karena punya satu dosa doang. Minum kopi temannya nggak bilang dulu, udah habis. Umpamanya, ya. Udah gitu doang, disiksa, udah selesai masuk surga. Yang satu maksiat, disiksa dulu di neraka bertahun-tahun, baru masuk surga. Kan bisa Pak? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah paham ya? Sampai di sini. Nah, mungkin ngajinya cukup sampai di sini. Kita ulangi lagi lagu Allah Wujud Kita Baqa, dan sampai yakni ada gitu ya. Tentang apa itu makna al-wujud atau ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, yaitu setelah besok insya Allah kita lanjutkan Asmaul Husna Al-Wahid. Setelah itu kita seling dengan ngaji sifat 20. Nanti Asmaul Husna lagi dan seterusnya, insya Allah bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, udah siap ya? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhum binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak semuanya dan Mas Munir sekeluarga, waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ya ke jalan yang lebih baik lagi, membuka hati kita untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak semuanya ya. Iya, kalau ada perbedaan di antara kita itu hal biasa.
Tapi carilah persamaannya apa? Kita sama-sama ngaji. Kita pengen lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.